lah Ukasyah ingin balas dendam. Itu dia. Baik, kata Nabi ke Bilal, Bilal jemput tongkat saya ke rumah. Baik kata Rasulullah. Datang Bilal ke rumah menjemput tongkat. Ada di rumah Fatimah. Fatimah ya. Mana tongkat Rasulullah? Untuk apa Bilal? Si Ukasyah ingin memukul Wahai celaka Ukasyah, dia memukul ayahku. Lebih baik dia memukulku, kata Fatimah. Tak mau dia ya Ukasyah, tak mau dia Fatimah. Buatlah tongkat Nabi. Ini tongkat Nabi. Kata Nabi, silakan. Kata Nabi kepada Ukasyah. Diambil oleh Ukasyah tongkat. Ada satu lagi ya Rasulullah. Apa? Saya ketika engkau pukul, saya dalam keadaan buka baju. Saya tidak memakai baju ketika itu. Saya ingin engkau pun membuka baju engkau menjelang aku pukul. Oh, dibuka oleh Nabi. Oh, Umar dah siap-siap. Umar dah siap-siap. Dah. Mendekatlah kata Rasulullah. Mendekatlah Ukasyah. Ukasyah mendekat, nak diginikan Ukasyah daripada tongkat baginda Nabi tadi. Umar dah mulai siap-siap nak mengejar. Dilepaskanlah oleh Ukasyah tongkatnya, langsung dipeluknya Nabi, dicium, diletakkan pipinya di perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak jadi. Jadi kata Ukasyah, ini sudah lama aku buat skenario ini ya Rasulullah, tapi tak juga dapat aku ingin menempelkan pipiku di perutmu ya Rasulullah. Maka itulah kata baginda Nabi, orang yang menempel daripada pipinya kepada perutku, maka dia adalah tetanggaku nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat yang lain cemburu, tak ada yang bisa dapat. Tak ada yang bisa dapat. Umar tak bisa, Ali pun menantu Nabi tak bisa dapat. Ternyata Ukasyah dapat. Itu buat marah Umarnya adalah ketika ingin balas dendam. Itu si Makron yang menghina Nabi. Hari ini di kampung kita di Indonesia ada orang yang hampir-hampir mirip dengan gaya Macron ini menghina Nabi. Hampir-hampir mirip. Kalau Macron membuat kaligrafi, Macron membuat gambar, disebut itu gambar Nabi. Hari ini di Indonesia, apalagi di bulan Maulid ini, orang Indonesia banyak pula yang hampir gaya Macron. Cuma bercakap, bukan melukis. Apa katanya? Muhammad itu manusia biasa. Awak makan, Muhammad makan. Awak menikah, Muhammad menikah. Awak sakit, Muhammad sakit. Awak punya anak, Muhammad punya anak. Jadi Muhammad itu biasa jawabnya. Sama dengan kita. Tak usah dimuliakan betul Muhammad. Ini kalimat yang paling sering diucapkan oleh orang Indonesia. Ini sama dengan Macron ini. Mengatakan Nabi sama dengan kita, itu sudah melecehkan Nabi itu. Di kita banyak itu, apalagi teman-teman kita dari kalangan Salafi. Nabi itu biasa aja katanya. Tak perlu maulid Nabi. Nabi itu biasa, tak perlu baca Sayyidina. Nabi itu biasa, tak perlu diagung-agungkan. Nabi itu biasa, tak perlu baca Barzanji. Barzanji itu kan mengagung-agungkan Nabi. Dalailul Khairat itu kan mengagung-agungkan Nabi. Tak perlu baca-baca marhaban, itu mengagung-agungkan Nabi. Ngaku kita berdiri togak. Ketika marhaban kan kita togak kan? Pas ketika marhaban kan togak awak. Masih ada di sekolah tak? Ada. Yang itu memang yulat. Ya, berdiri kita marhaban jadan Husaini Allah Husaini ya marhaban. Kita berdiri. Belum lagi kalimat anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Itu kan memuji Rasulullah semuanya itu. Maka kita berdiri. Kata teman-teman kita, tidak usah terlampau memuliakan Muhammad. Ini maka kata saya ini sama dengan Macron ini. Ini orang ini perlu juga kita beri pelajaran ini. Muhammad itu sama jawabnya katanya. Nak perlu diperingati maulidnya. Ini sama jawab manusia biasa, sama kita manusia biasa. Berbeda. Jauh berbeda Nabi Muhammad itu dibandingkan kita. Tidak sama. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya sama dengan Nabi Muhammad, berarti orang itu sudah melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah di dalam ayat itu kan sudah jelas itu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat dengan sebutan Nabi Muhammad setelah lafaz Allah, di sampingnya ada lafaz Muhammad. Tidak sah iman orang kalau tidak membaca kedua itu. La ilaha illallah. Setelah itu Muhammadur Rasulullah. Kalau memang Nabi itu sama juga, awak cukup letakkan nama awak situ ni.
Kalau samu itu, siapa nama kamu? Tukijan, Allah tak sebut Tukijan tu. Asyhadu an la ilaha illallah, Tukijan Rasulullah. Sah tak dipanggil tu? Nah, makanya teman-teman kita dari kalangan sebelah sana tu terlampau mengecilkan Rasulullah. Dia menganggap sepele Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulia Nabi, nama Nabi mulia. Mulia nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat saja berapa disebut nama Nabi dalam tasyahud. Dalam qunut disebut nama Nabi. Kapan lagi nama azan, di dalam azan disebut nama Nabi, dalam khutbah disebut nama Nabi. Itu tanda Nabi orang mulia, jauh lebih mulia dibandingkan dengan kita. Jangankan sifat dan akhlaknya Nabi, jasad Nabi pun lebih mulia dibandingkan kita. Jasad Nabi mulia. Apa jasad Nabi mulia? Coba kita baca dalam riwayat hadis. Karena kalau menyebut kemuliaan Nabi sampai hari kiamat belum selesai kita untuk menyebut kemuliaan Rasulullah. Karena orang yang paling mulia yang kita sebut. Kemuliaan Nabi, orang yang pertama besok membuka pintu surga adalah Nabi Muhammad. Maka dalam hadis saya itu kan itu, atani babul jannah yaumil qiyamah fa astaftihu fa aqulu khazin man anta fa aqulu Muhammad. Datang aku nanti ke pintu surga, kata Rasulullah, aku minta buka pintu surga. Kata malaikat dalam, siapa? Ini Muhammad. Dibuka pintu surga seluas-luasnya. Masuk Nabi Muhammad. Setelah itu siapa? Masuk pula lah 10 sahabat dijamin masuk surga. Setelah itu siapa? Ulama, orang-orang soleh. Setelah itu siapa? Barulah kita. Itu pun kalau masuk surga. Baru kita masuk surga. Setelah itu siapa? Barulah nabi-nabi, umat nabi yang lain. Maka sampai hari ini Nabi Isa bermunajat. Apa kata Nabi Isa? Allahumma ja'al ummata Muhammad, Allahumma ja'al ummata Muhammad. Ya Allah, jadikanlah aku ni umat Muhammad. Ya Allah, jadikanlah aku ni umat Muhammad. Jadikanlah aku ni umat Muhammad. Itu permohonan Nabi Isa sampai hari ini, sampai hari kiamat. Maka ternyata Nabi Isa pun dapat nanti jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Isa kan diangkat ke atas langit sekarang. Besok Nabi Isa turun, akan kiamat Nabi Isa turun. Ketika Nabi Isa turun itulah Nabi Isa akan nikah. Nabi Isa belum menikah. Nabi yang belum menikah Nabi Isa. Nanti Nabi Isa menikah. Setelah Nabi Isa turun, Nabi Isa menikah. Menikah Nabi Isa memakai syariat Nabi Muhammad. Ada wali, ada saksi, ada mahar nikah, ada ijab dan kabul. Dalam satu riwayat, ketika itu jugalah